Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sedikit akan saya jelaskan mengenai hukum apabila kita dalam keadaan makmum, kemudian imamnya itu dehem. Dehem yang dalam kategori membatalkan. Seperti dehem yang mengeluarkan dua huruf yang tidak memahamkan, atau dehem yang mengeluarkan satu huruf tapi itu memahamkan. Nah, itu bisa membatalkan, bisa enggak membatalkan. Ketika hal tersebut itu dikerjakan dalam keadaan lupa. Kalau dikerjakan dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan. Tapi kalau dikerjakan dalam keadaan sengaja itu akan membatalkan. Keterangannya akan saya ambil dari kitab I'anatut Thalibin, ya, dari kitab I'anatut Thalibin. Keterangannya akan saya bawakan dari kitab tersebut. Di sini dijelaskan, mana ya, yang bawah. Di sini dijelaskan bahwa walawik tada fi imamin fakabbara thumma kabbara fahal yajuzu lahul iktida bihi hamlan ala annahu qata'an niyyah wa nawal khuruj minal ula aw yamtani uli anal asla atamu qatihi liniyatil ula yuhtamalu ayyakuna al khilaf fima lawi tanahnaha fima law tanahnaha fi atna'i sholatihi fa innahu yahmiluhu ala sahwi wa la yaqta'u shalah fil asah. Ini pembahasannya masih nyangkut, masih ada keterkaitan dengan pembahasan yang kemarin, yaitu mengenai imam yang takbir, ya, yang mengucapkan takbir atau takbiratul ihramnya itu sampai melebihi sekali. Kemarin dijelaskan kalau misalkan sekali hitungan ganjil itu enggak apa-apa. Kalau takbirnya misalkan sampai 2 kali hitungan genap, itu berarti takbir yang kedua itu dengan syarat-syaratnya yang kemarin itu justru mengeluarkan dia dari sholat. Maka dengan sebab dia takbir justru dia keluar sholat. Secara hakikatnya setelah takbir yang kedua itu justru dia tidak sholat. Nah, kalau ada makmum yang begitu, sudah takbir duluan, Allahu Akbar, Allah 2 kali, terus kita boleh nggak ikut makmum? Kita boleh nggak ikut makmum? Nah, seperti itu. Jadi ini ada keterkaitannya dengan itu, karena memang nanti permasalahannya dikiaskan. Kalau artinya begini, kalau seandainya ada seorang makmum itu berimam, dengan imam yang takbirnya 2 kali, dengan takbir yang genap, ya, dengan takbir yang genap yang notabene itu membatalkan. Itu bagaimana? Apakah boleh iktidak bihi, boleh menjadi makmum kepada imam tersebut? Karena kita itu memperhitungkan atau memperkirakan atau memungkinkan bahwa si imam itu telah memutuskan niat, ya, sudah memutuskan niat, sudah membatalkan sholat yang awal, sudah memutuskan niat yang awal, kemudian takbir yang kedua itu dengan niat yang baru setelah membatalkan niat yang awal, begitu. Apakah kita boleh karena kita itu memberikan kemungkinan sudah seperti itu, sudah membatalkan niat yang awal, atau mungkin kita justru membuat kemungkinan yang sebaliknya, yaitu si imam tersebut belum membatalkan sholat yang pertama, belum membatalkan niat yang pertama tersebut dari takbiratul ihram yang pertama tersebut, sehingga ketika takbir yang kedua justru kita nggak boleh untuk ikut bermakmum dengan imam tersebut karena ya, dia berarti tidak dalam keadaan sholat. Nah, ini bagaimana? Apakah kita itu boleh dengan kita itu mengkira-kirakan kemungkinan si imam tersebut sudah membatalkan niat yang pertama, atau kita nggak boleh bermakmum karena kita itu menganggap atau membuat kemungkinan yang kedua, yaitu imam itu belum membatalkan niat dari takbir yang pertama. Itu bagaimana? Jadi hamlan ala annahu qata'an niyata wa nawal khuruj minal ula aw yamtani'u, atau kita enggak boleh gitu loh, enggak boleh bermakmum dengan imam tersebut yang takbir 2 kali.
Dan al-asla ada muqatihi niyatil ula, karena secara asalnya itu si imam tidak memutuskan, tidak keluar, tidak niat membatalkan sholat dari takbir yang pertama itu. Nah, itu bagaimana itu? Nah, masalah ini itu yuhtamalu ayyakuna alal khilafi fima law tanahnaha fi asna'i sholatihi. Ini dimungkinkan, ini menyamai, ya. Jadi yuhtamalu ayyakuna alal khilafi fima law tanahnaha fi asna'i sholatihi. Jadi masalah seperti ini tadi yang sudah saya deskripsikan, ini dimungkinkan itu menyamai khilafnya berkaitan dengan seandainya. Nah, di sini pokok permasalahannya. Jadi masalah yang tadi sudah saya jelaskan, ini dimungkinkan, ini menyamai dari segi khilafnya di dalam masalah seandainya ada imam itu tanah nuh. Jadi tanah nuh itu dehem pada pertengahan sholatnya. Nah, pada pertengahan sholatnya itu ada dua kemungkinan. Ketika seorang itu tanah nuh dalam sholatnya itu ada dua kemungkinan. Ada kalanya itu karena lupa, berarti nggak batal. Kalau nggak batal berarti masih boleh bermakmum kepada imam tersebut. Atau kemungkinan yang kedua, dia itu nggak lupa, berarti dia batal. Nah, kita lebih cenderung memberi kemungkinan yang mana itu. Itu kita boleh apa enggak itu bermakmum dengan imam yang seperti itu, ya. Itu jawabannya adalah khilaf, ya. Itu khilaf. Jadi berbeda pendapat. Pendapat yang pertama itu boleh, pendapat yang kedua itu tidak boleh. Tidak boleh kita mengikuti imam dengan dua kategori yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah yang takbir 2 kali. Kemudian yang kedua adalah yang sudah tanah nuh. Nah, itu untuk pendapat yang pertama itu masih boleh. Pendapat yang kedua itu tidak boleh, ya, tidak boleh mengikuti yang demikian. Dari yuhtamalu ayakun al-khilaf fi ma law tanahna fi atna'i sholatihi fa innahu yahmilu al-syahwi wa la yaqta'u shalah bil ashah. Jadi yang lebih ashah itu adalah yahmiluhu al-sahwi wa la yaqta'u shalah bil ashah. Jadi yang lebih ashah itu adalah pendapat yang pertama. Jadi kita itu masih boleh untuk bermakmum dengan imam yang demikian. Karena kita itu membuat kemungkinan, kita lebih husnudzon, ya, kita husnudzon, kita membuat kemungkinan bahwa si imam tersebut itu ketika takbir yang kedua itu sudah niat keluar dari niat yang pertama. Kita husnudzon yang seperti itu, berarti kita itu boleh untuk mengikuti atau bermakmum dengan imam tersebut, ya. Dan untuk masalah yang kedua, itu kita masih boleh untuk mengikuti imam tersebut karena kita lebih mencenderungkan bahwa si imam tersebut itu dehem karena lupa. Demikian, kalau seandainya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.